Tentang orang Indonesia yang menjadi pekerja pada KNIL. Di era kolonial Belanda, banyak orang Indonesia yang terlibat dalam kehidupan militer di bawah bayang-bayang kekuasaan Hindia Belanda. Salah satu bagian penting dari sejarah kolonial ini adalah keberadaan KNIL atau Koninklijke Nederlands Indische Leger, tentara kerajaan Hindia Belanda. Tapi, tahukah Anda, banyak di antara tentara ini adalah pribumi Indonesia? KNIL dibentuk pada tahun 1830 oleh pemerintah Belanda, bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Hindia Belanda, serta menekan perlawanan dari pribumi. Namun, seiring waktu, tidak hanya orang Belanda yang bergabung dalam pasukan ini. Para pribumi Indonesia, yang seringkali dipaksa oleh keadaan atau terpaksa untuk menghindari hukuman, menjadi bagian penting dari tentara ini. Sejak pertengahan abad ke-19, orang Indonesia mulai direkrut dalam jumlah besar ke dalam KNIL. Tapi, mengapa? Ada beberapa alasan yang mendorong mereka untuk bergabung. Pertama, ada yang bergabung karena terpaksa, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan atau tindak kriminal. Kedua, beberapa memilih KNIL karena ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Meski kehidupan sebagai tentara tidak mudah, KNIL menawarkan gaji tetap, makanan, dan tempat tinggal, sesuatu yang sulit didapatkan pada masa itu. Namun, kehidupan di KNIL jauh dari mudah. Tentara pribumi seringkali dipandang sebagai kelas kedua oleh atasan mereka yang kebanyakan orang Eropa. Tugas berat, kondisi medan yang sulit, dan kurangnya perlindungan kesehatan membuat hidup sebagai prajurit KNIL penuh tantangan. Meski demikian, beberapa tentara Indonesia justru menonjol dan menjadi perwira. Mereka yang memiliki bakat militer kadang-kadang bisa naik pangkat, meskipun kesempatan ini sangat terbatas. Tentara pribumi KNIL tidak hanya ditempatkan di wilayah Hindia Belanda. Mereka juga terlibat dalam berbagai pertempuran, baik di dalam maupun luar negeri. KNIL terlibat dalam perang-perang besar, termasuk Perang Aceh, Perang Jawa, dan bahkan Perang Dunia II ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Banyak dari prajurit pribumi ini yang berperang di bawah kondisi yang sangat sulit, namun mereka tetap menjadi ujung tombak kekuatan militer Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, nasib para mantan tentara KNIL menjadi kompleks. Beberapa kembali ke kehidupan sipil di Indonesia, sementara yang lain, terutama mereka yang dianggap loyal kepada Belanda, memilih untuk pindah ke Belanda. Banyak dari mereka menghadapi tantangan baru di negeri asing, mencari identitas di antara dua dunia yang berbeda. Sejarah orang Indonesia yang menjadi pekerja dan tentara di bawah KNIL adalah kisah yang penuh dengan kontradiksi antara paksaan dan kesempatan, antara penindasan dan loyalitas. Mereka bukan hanya sekadar alat kolonial, tetapi juga bagian dari cerita panjang tentang perjuangan dan adaptasi manusia di tengah-tengah perubahan zaman. Sebuah bab dalam sejarah yang tak boleh dilupakan. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kita bisa terus menyelami lebih dalam sejarah Indonesia. Subhanallah wa dahu wa bihamdi